Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada kisah sebelumnya kita telah mengkisahkan suatu kisah pertobatan, yaitu pertobatan Nabi Yunus dan rakyat Assyria di kota Niniwe. Dan akhirnya Nabi Yunus bertempat tinggal di Niniwe hingga hingga menemui kematiannya dan dikuburkan di Niniwe, dan sampai sekarang kuburnya masih ada meskipun dalam keadaan rusak karena dibom ya. Setelah Nabi Yunus meninggal ya, tidak lama kemudian Assyria mempunyai raja baru. Nah, jadi kita agak melihat geopolitik kerajaan Israel yang nantinya akan ikut mempengaruhi bagaimana nasib kerajaan Israel yang sudah pecah itu ya. Dimana kita ketahui bahwa ada dua kerajaan Israel, yaitu Assyria dan Samaria ya, Samaria dan Yudea. Assyria nanti sangat menentukan bagaimana nasib kerajaan Israel Samaria, dan menentukan bagaimana kondisi wilayah bangsa di wilayah Israel Samaria, bahkan Israel Yudea yang dapat dirasakan sekarang ini. Secara umum saya jelaskan dulu bahwa nantinya apa yang diinfokan di dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Isra ya, Al-Isra ayat 4-7 tentang bagaimana Allah menghukum Bani Israel. Ini harus dipahami dulu bahwa meskipun Bani Israel pada saat itu adalah bangsa yang disayangi Allah, sehingga disebut bangsa yang punya derajat yang tinggi di hadapan bangsa-bangsa yang lain, tapi juga diazab oleh Allah karena kesalahannya. Karena kesalahannya sendiri, dan telah diperingatkan berkali-kali oleh banyak rasul, banyak nabi, tapi tetap saja membuat kesalahan. Jadi meskipun bangsa Israel itu adalah bangsa yang pada saat itu membawa risalah tauhid, sebuah bangsa kecil Israel itu dibanding lingkungan sekitarnya, bangsa Mesir, Assyria itu yang merupakan bangsa-bangsa besar ya. Namun memang risalah tauhid dimulai dari satu orang, yaitu Nabi Ibrahim, berkembang sampai selesai Nabi Yunus, itu hanya dalam satu negara kecil saja. Risalah tauhid hanya dianut oleh satu negara kecil saja, yaitu Israel. Tapi meskipun
sebagai bangsa yang di mana risalah tauhid yang pertama kali diajarkan oleh Allah ya kepada sebuah bangsa, dan meskipun bangsa itu disayangi oleh Allah ya karena satu-satunya bangsa yang membawa risalah tauhid ya. Namun tidak bisa lepas dari hukuman Allah karena kesalahannya sendiri, menyimpang bahkan membelakangi, meninggalkan risalah tauhid. Bukan hanya sebagian kecil, tapi mulai dari rajanya. Sudah diperingatkan berkali-kali, tapi juga tidak mau sadar dan mau kembali secara totalitas untuk melaksanakan risalah tauhid dengan benar. Kita ketahui ada dua, yaitu Israel Samaria dan Israel Yudea. Israel Samaria inilah ya, yang suatu saat ya, ketika dihukum Allah sebagaimana Quran Al-Isra ayat 4-7 itu, kemudian terusir dari negerinya ya, kalah perang, terusir dari negerinya, sebagian diperbudak, sebagian lari dari negerinya, sehingga Israel Samaria boleh dikatakan sudah dikatakan hilang dari peta ya, hilang dari peta dunia. Hingga sampai sekarang Israel Samaria itu hilang dari peta ya, sejak pada saat hukuman Allah yang pertama. Ingat ada dua hukuman, tapi ini hukuman yang pertama. Israel Samaria inilah yang kemudian diperbudak di wilayah Assyria di utara ya, di utara Baitul Maqdis ya, jauh di utara ya. Terus sebagian lari ke Aram, utaranya Baitul Maqdis ya, tapi tidak terlampau jauh dari Baitul Maqdis. Suatu saat karena diperbudak di kota-kota Assyria itu, termasuk di kota Niniwe dan kota-kota kecil di negeri Hiti yang juga menjadi bagian dari yang menjadi wilayah yang direbut Assyria, diperbudak di kota-kota tersebut. Akhirnya apa? Ada sebagian yang lari ke mana? Ke Asia Tengah, negara Tan itu ya, Uzbekistan, Kazakhstan dan lain-lain, sampai ke Rusia ya, itu dari Asia Tengah ke Rusia, kemudian juga ke barat itu ke wilayah Turki hingga Inggris ya, seluruh negara Eropa hingga Inggris itu setelah ribu tahun ya, menjadi Israel diaspora di wilayah itu. Dan yang kemudian setelah Perang Dunia Pertama mereka dikembalikan ke negeri Israel, membuat negeri Israel lagi yang kita kenal dengan kita kenal dengan kaum Zionis. Itu adalah cikal bakalnya dari Samaria ini, dari Zionis ya. Kaum Zionis tidak mempunyai klaim atas Yerusalem maupun Haikal Sulaiman. Kenapa? Karena wilayah Samaria tidak meliputi wilayah yang di dalamnya ada kota Yerusalem dan Baitul Maqdis. Wilayah ini wilayah yang ada Yerusalem dan Baitul Maqdis adalah wilayah yang wilayahnya Israel Yudea. Nah, ketika Israel Yudea dihukum pertama kali seperti yang diinformasikan dalam Quran surat Al-Isra 4 ayat 4-7 itu adalah mereka dibuang ke Babilonia, meskipun tidak semua dibuang, jadi masih ada bangsa Yudea yang di wilayah itu, tapi orang-orang yang
di atas umur 20 tahun ke atas, laki perempuan yang masih kuat dibawa ke Babilonia. Ya. Kemudian sebagian lari ke arah selatan. Jadi bangsa Yudea ini ketika dihukum Allah untuk yang pertama kali, itu arah perkembangannya adalah ke timur dan ke selatan. Kalau Samaria tadi ke utara dan ke barat. Nah, ke selatan sebagian lari ke wilayah Mesir hingga Maroko. Nah, itulah Yudea yang kemudian suatu saat disebut Yahudi. Ya. Kan ketika dikembalikan dari Babilonia dan sekitarnya, yang setelah ketika dikalahkan oleh bangsa Kaldea, tapi pada saat Kaldea direbut jadi bagian dari wilayah Persia, dikembalikan Raja Persia menjadi bangsa yang disebut dengan sebutan Yahudi. Ya, bangsa Yahudi, dan akhirnya juga penyebutan Yahudi juga menyebut agama. Yang ini bukan sebutan dari Samaria, yang bukan sebutan Zionis, tapi sebutan untuk Yudea. Jadi supaya bisa membedakan Samaria dan Yudea, dan sekarang ini yang berkuasa adalah di Israel itu adalah kaum Zionis. Berbeda dengan Yahudi Ortodok pun tidak selalu sepakat dengan Zionis. Mereka lawan politik, kalau zaman sekarang itu lawan politik Zionis. Di negeri Israel itu lawan politiknya Zionis. Karena memang berbeda ini. Dari nenek moyangnya, sejak nenek moyangnya sudah berbeda, warisnya juga beda. Nah, bangsa Yudea inilah atau kaum Yahudi inilah yang mempunyai waris atas hak waris historis, ya, hak waris historis, karena mereka adalah nenek moyang mereka, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah yang membangun Yerusalem, membangun Haikal Sulaiman. Jadi mereka merasa punya hak historis atas Yerusalem dan Haikal Sulaiman. Jadi satu hak historis yang memang sulit itu dihilangkan, ya. Memang sulit dihilangkan. Sedangkan Zionis tidak punya hak historis itu, maka Zionis sebenarnya tidak punya tidak punya perhatian yang cukup kuat kepada Haikal Sulaiman. Mereka lebih kuat pada wilayahnya sendiri, yang ibu kotanya sekarang ini di Tel Aviv, ya. Kalau dulu di Samaria, kalau sekarang membangun ibu kota sendiri di Tel Aviv. Nah, itu perbedaan, ya. Itu perbedaan yang harus dipahami yang tentang Yahudi masa sekarang. Nah, kita kembali setelah masa Nabi Yunus, ya. Assyria, ya, juga terjadi pergantian raja, ya. Pergantian raja pada tahun 746 sebelum Masehi. Jadi ini beberapa tahun setelah Nabi Yunus meninggal, ya. Nama rajanya adalah Pul, ya. Nama rajanya adalah Pul, mengambil gelar. Jadi ini gelar, nama gelar dari raja sebelumnya, raja-raja sebelumnya. Kalau pada masa Nabi Yunus itu adalah Salmaneser IV, ya. Ya, Salmaneser IV, ya, Salmaneser IV. Pul, ya. Kemudian bukan, Pul itu nama orang. Kemudian dia ketika menjadi raja di Assyria, dia memakai gelar yang namanya Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III. Jadi sebelumnya ada Tiglat-Pileser 1, 2, tapi jauh sebelum Salmaneser IV, ya. Jadi tidak selalu berurutan, raja pengguna gelar itu tidak selalu berurutan. Jadi Pul adalah orang ketiga yang menggunakan gelar Tiglat-Pileser.
Nah, Tiglath-Pileser III inilah yang punya ambisi besar, ingin memperluas negerinya, ya. Dan dengan menganeksasi negeri tetangganya yang wilayahnya subur seperti Aram, Tirus hingga ke Yudea, ya. Hingga Samaria dan Yudea, ya. Jadi ingin merebut wilayah itu. Tirus itu di Libanon, Aram itu sekarang Syria, ya. Terus Samaria dan Yudea itu memang terkenal wilayah yang subur di kawasan itu, ya. Untuk keperluan akan merebut wilayah tersebut, Tiglath-Pileser dengan cepat membangun angkatan perangnya menjadi lebih besar dari yang ada sebelumnya. Setelah angkatan perangnya cukup kuat, dia membangun persekutuan dengan Raja Babilonia dan Raja Babilonia, yaitu Nabon-Nasar. Dengan persekutuan itu dimaksudkan adalah agar ketika Assyria mengerahkan pasukan ke arah wilayah barat terus ke selatan, yaitu ke wilayah Aram, Tirus, kemudian Assyria, Yudea, dia tidak tidak diserang dari belakang oleh Babilonia, ya. Babilonia ada di sebelah timurnya, ya. Padahal dia akan bergerak ke arah barat terus ke selatan. Jadi supaya tidak diserang oleh wilayah timurnya, yaitu wilayah Babilonia, ya, maka dia membangun persekutuan dengan Babilonia. Persekutuannya jelas tidak saling menyerang, ya. Yang pertama kali serang adalah Urartu, ya, karena Urartu ini ada di utara, ya, utara persis dari Assyria, supaya tidak mengganggu arah ke barat itu, mengganggu gerak pasukannya ke barat. Urartu ditundukkan lebih dulu supaya juga tidak menyerang ketika Tiglath-Pileser III ini menyerang ke arah barat. Nah, jadi terus diserangnya itu pada saat menyerang Urartu itu perjanjian persekutuan antara Assyria dengan Yudea masih ada, ya. Dengan Samaria, bukan Yudea. Jadi perjanjian antara Assyria dengan Samaria sejak sebelum masa Nabi Yunus itu sudah ada. Jadi dia tidak takut diserang oleh Samaria, sedangkan Aram sedang dikuasai oleh Samaria, ya. Jadi cukup aman ketika Tiglath-Pileser III ini menyerang Urartu, dan akhirnya Urartu dapat dikalahkan dan pasukannya tidak ada gangguan dari Assyria, tidak ada gangguan dari Samaria, ya. Karena Samaria saat itu sudah menguasai Aram, ya. Akhirnya Urartu dapat ditundukkan, ya. Nah, setelah Urartu dapat ditundukkan, diduduki, ya, pasukannya ada di sana, baru dia menyerang Aram. Wilayah Aram direbut, ya. Jadi kota Arfad sebelah utara kota Damaskus direbut, ya. Jadi mulai dia masuk ke Aram, ya. Samaria tidak bisa mempertahankan Aram. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 22 disebutkan bahwa di kerajaan Israel Samaria, jadi ketika peristiwa itu terjadi, di kerajaan Israel Samaria telah berganti raja dari salah seorang raja, dari Yerobeam bin Yerobeam II atau Yerobeam bin Yoas, ya. Jadi sudah berganti kepada anaknya, yaitu Zakaria bin Yerobeam bin Yoas, ya. Namun
Zakaria bin Yerobeam ini hanya menjadi raja cuma 6 bulan. Tahtanya direbut oleh Salum bin Yabes dengan membunuh Raja Zakaria dalam suatu pemberontakan. Salum memerintah selama 1 bulan, hanya 1 bulan. Kemudian tahtanya direbut oleh Menahem bin Gadi. Salum dibunuh di kota Samaria dalam satu pemberontakan pula. Jadi setelah merebut dari Zakaria, dia kekuasaan Salum ini direbut Menahem bin Gadi. Ya. Jadi ada pergantian kekuasaan yang cepat di Samaria, yang itu membutuhkan waktu untuk konsolidasi sehingga Samaria tidak melakukan antisipasi terhadap gerakan Assyria yang merebut Aram, ya, hingga kota Arfat tadi diduduki oleh Assyria. Pergantian raja juga berarti bisa ditafsir sebagai pembatalan perjanjian. Harus ada perjanjian baru kalau masing-masing ingin perjanjian. Nah, pada saat itu tidak ada perjanjian lagi setelah Yerobeam bin Yoas itu dibunuh, ya. Sehingga Assyria merasa tidak melanggar perjanjian dan dia akhirnya merebut Aram. Nah, pada masa Raja Menahem bin Gadi inilah datang serangan Tiglat-Pileser III. Jadi setelah perebutan dengan cepat itu tidak lama pasukan Assyria dapat menguasai semua wilayah Aram, ya. Setelah melakukan konsolidasi di wilayah Aram, kemudian Tiglat-Pileser III menyerang Samaria. Nah, Menahem menyerah dan bersedia membayar upeti kepada Asyur atau Assyria. Dengan demikian Assyria sudah menaklukkan Urartu, Aram dan Samaria, ya. Jadi semakin luas, ya. Setelah itu juga ke Tirus. Ya. Jadi luas. Pada masa Tiglat-Pileser III ini luas wilayah Assyria, ya. Jadi meliputi Assyria, Urartu, Aram, Tirus, dan Samaria. Menahem menjadi raja sekitar 10 tahun, ya. Jadi sudah jadi taklukan, tapi masih menjadi raja, sehingga bisa menjadi raja sekitar 10 tahun. Ketika meninggal dunia digantikan oleh anaknya, yaitu Pekahya, namanya Pekahya. Pekahya cukup lama berkuasa di Samaria, namun Pekahya digulingkan oleh perwira tentaranya, yaitu namanya hampir sama, Pekah bin Remalya. Pekah bin Remalya setelah merasa cukup kuat, Pekah bin Remalya ini bisa mengkonsolidasikan Israel Samaria, dia diam-diam membangun lagi persekutuan dengan Aram, ya. Membangun persekutuan dengan Aram. Aram meskipun takluk pada Assyria, itu mempunyai raja sendiri, dia hanya membayar upeti saja ke Assyria, ya. Diam-diam Pekahya ini kirim utusan ke Damaskus, ya. Kemudian akhirnya bersekutu, yang persekutuan ini merasa mempunyai kekuatan yang memadai untuk mulai melepaskan diri dari Assyria. Setelah terbentuk persekutuan itu, kemudian
upeti baik dari Aram maupun Samaria dihentikan ya. Mereka dengan persekutuan itu menghentikan upeti ke Assyria. Namun persekutuan ini juga mempunyai maksud tidak hanya sekedar bayar menghentikan upeti ya. Tapi juga mau bermaksud melebarkan kekuasaan juga persekutuan ini ya. Ya itulah bangsa masa lalu itu ya seperti itu, bahwa wilayah itu bisa berkembang, bisa menyusut karena ya perebutan wilayah. Perebutan wilayah ya, perebutan membangun kerajaan kuat dengan mengambil sumber daya dari negeri lain ya. Menjajah ya. Ya memang dari dulu seperti itu. Sebelum Perang Dunia Kedua sampai sebelum Perang Dunia ya masih seperti itu ya. Jadi yang membentuk koloni di negara lain itu sudah memang sudah berabad-abad ya, berlangsung sudah sejak lama ya, sebelum Fir'aun juga sudah, sebelum Fir'aun merentah ya, zaman Nabi Musa itu ya seperti itu juga ya. Jadi sudah ribu tahun mengalami hal dunia pada saat itu ya seperti itu ya, menganeksasi, mengambil kekayaan negeri lain itu sesuatu yang dianggap hal yang biasa saja. Siapa kuat, merasa kuat, dia akan merebut wilayah negeri orang lain. Demikian pembentukan bangsa-bangsa itu juga awalnya seperti itu di Eropa itu. Di Eropa itu bahkan pada masa setelah Nabi Isa itu pembentukan negara-negara di Eropa itu, jadi ya seperti itu terbentuknya negara Bulgaria dan sebagainya itu, Rumania, negara-negara suku Jermanik merebut banyak wilayahnya Roma menjadi negara sendiri. Itu ada kisahnya sendiri nanti ya. Ya seperti itu. Persekutuan ini kemudian apa? Setelah merasa kuat ya, sebelum menyerang Assyria, berarti Assyria ini cukup kuat sehingga harus dilawan dengan persekutuan. Tapi sebelum menyerang Assyria justru menyerang Yudea. Nah, kenapa menyerang Yudea dulu? Ya karena itu tadi, kalau mereka menyerang Assyria, jangan sampai kemudian Raja Yudea merebut Samaria. Jadi diserang lebih dulu Yudea kan gitu. Pada saat diserang oleh Samaria dan Aram, Israel Yudea ini rajanya adalah Ahaz bin Yotam namanya. Pada saat itu Yudea sebenarnya sudah bersekutu dengan Edom ya. Bersekutu dengan Edom. Jadi persekutuan Aram dan Samaria menyerang persekutuan antara Edom dan Yudea. Nah, namun persekutuan ini tidak mampu mengalahkan Yudea, tapi bisa merebut Edom. Ya. Bisa merebut Edom. Akhirnya menempatkan pasukan di Edom. Tapi itu dianggap merasa cukup ya. Jadi menempatkan pasukan di Edom itu sudah merasa cukup karena Edom sudah dikalahkan. Ya. Kenapa cukup? Ya karena kalau Assyria Aram ini akan menyerang Assyria, Yudea mau menyerang Aram, bisa diserang oleh kekuatan Samaria yang ada di Edom. Jadi ya kerumitan geopolitik kawasan saat itu seperti itu ya. Nah, ketika Edom direbut oleh Samaria, Ahaz
Ahaz yang tidak bisa dikalahkan oleh persekutuan Samaria dan Aram ini kemudian apa? Ingin membalas. Caranya adalah mengirim utusan ke menemui Tiglat-Pileser III. Untuk jadi Ahaz ini kemudian menyerahkan surat pengakuan kekuasaan Assyria atas kerajaan Yudea. Jadi Assyria ini ketika Aram dan Samaria lepas tanpa perang, dia dapat taklukan tanpa perang, yaitu Yudea, ya. Karena Yudea bermaksud mengalahkan Samaria. Ya itulah kerumitannya ya di situ. Jadi dia menyerahkan kekuasaan, menyatakan negerinya takluk pada Assyria dengan membayar upeti dengan tujuan apa? Agar Yudea dibebaskan dari ancaman dari Samaria, ya. Ya tentu Tiglat-Pileser III dengan senang hati menanggapi pengakuan itu dan permintaan Ahaz untuk menyerang Aram Jadi tujuannya adalah agar Tiglat-Pileser menyerang Aram lagi, ya. Tiglat-Pileser menyerang Aram, Yudea menyerang Samaria. Jadi persekutuan persekutuan antara Samaria dan Aram mau dikoyak oleh persekutuan Yudea dan Assyria, ya. Yudea persekutu tapi membayar upeti ke Assyria. Akhirnya apa? Ya, Tiglat-Pileser III menyerang Aram dan Yudea menggerakkan pasukan ke Samaria. Akibatnya Samaria tidak bisa membantu Aram dan akhirnya Aram direbut lagi oleh Assyria, ya. Nah, ini di Samaria akhirnya orang-orang Samaria banyak diangkut ke Asyur untuk diperbudak. Jadi orang-orang di daerah Ion, Abel, Bet-Maka, Yanoah, Kades, Hazor, Gilead, dan seluruh wilayah Bani Naftali dikuasai Assyria. Ternyata bukan hanya Aram yang dikalahkan. Jadi setelah mengalahkan Aram, Assyria mengalahkan Aram, tidak berhenti di Aram. Ternyata merebut lagi, bergerak lagi menyerang beberapa kota di Samaria, ya. Sehingga wilayah Samaria seperti saya sebutkan tadi itu direbut oleh Assyria, dan sebagian penduduknya diangkut ke Assyria, kota-kota Assyria untuk diperbudak. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 733 sebelum Masehi. Jadi penyerangan Assyria terhadap Samaria, ya, penyerangan Assyria terhadap Samaria setelah menaklukkan Aram itu terjadi pada tahun 733 sebelum Masehi. Akibatnya apa? Setelah beberapa kotanya di utara wilayahnya direbut oleh Assyria, kemudian Samaria terpaksa berunding dan berjanji membayar upeti kepada Assyria. Dengan demikian Tiglat-Pileser III sudah menguasai lagi Aram, Samaria maupun Yudea, ya. Jadi itulah yang terjadi, ya. Dan ternyata tidak berhenti di situ, ya. Yudea, Ahaz bin Yotam setelah
Samaria menyerah, ya. Mengunjungi lagi Tiglat-Pileser III di Damsyik, ya. Jadi Tiglat-Pileser III malah tidak di Niniwe dia, ya, tapi justru dia menduduki berdiam di Damsyik, di Damaskus, sekarang namanya Damaskus, ya, dulu Damsyik, ya. Jadi berada di situ dia, ya, untuk mengkonsolidasikan wilayah Aram dan Samaria itu. Dia malah tidak berkedudukan di Niniwe, tapi berkedudukan di Damsyik, ya. Terus kemudian Ahaz bin Yotam ini mengunjungi Tiglat-Pileser III di Damsyik, ya. Tujuannya adalah agar Assyria membantu Yudea untuk merebut kembali Edom dari Samaria yang sudah direbut Samaria, ya. Akhirnya apa? Ya, Edom dapat kembali lagi menjadi wilayah Yudea. Tentu dengan penguasaan Edom kepada Yudea ini, upeti yang disetor oleh Ahaz kepada Ahaz bin Yotam ini kepada Tiglat-Pileser III menjadi lebih besar lagi. Jadi akhirnya yaitu Assyria menguasai seluruh wilayah di wilayah subur, mulai dari Aram, Israel Samaria, Israel Yudea dan Edom, termasuk Tirus, ya, dikuasai semua oleh Samaria. Negeri-negeri ini menjadi jajahan Assyria. Nah, ini Ahaz, ya. Ini kisah Ahaz. Ahaz ini setelah pulang kunjungannya setelah pulang dari kunjungannya ke Tiglat-Pileser III ini, dia melihat kenyataan bahwa Assyria menjadi negara yang sangat kuat, ya. Padahal Assyria ini negeri orang yang tidak menyembah Allah, ya, tidak menyembah Allah. Terus Ahaz ini kemudian, ya, dianggapnya agamanya ini kalah oleh agama berhalanya Assyria, ya. Nah, ketika pulang, ya, jadi dia tidak mertimbangkan bahwa perpecahan Israel Samaria menjadi Yudea ini mengakibatkan dua kerajaan ini lemah, dan itu mudah dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan lain, yang kekuatan negeri lain yang di sekitarnya, ya. Jadi dia tidak melihat kelemahan seperti itu, tidak berusaha menyatu dengan Samaria. Dari Samaria dan Yudea ini tidak berusaha menyatu menjadi negara yang utuh, karena tidak mau lagi ya memang sulit juga, ya. Jadi Samaria kalau menyatu bagaimana? Nah, ini kan perundingan yang sulit, ya. Jadi bukan perundingannya, bukan satu kesatuan wilayah, yang satu kekuasaan. Meskipun bersekutu tetap saja ada dua kekuasaan, yang itu membuat mereka menjadi lemah. Itulah Samaria dan Yudea, ya. Dan Ahaz tidak melihat itu, tidak melihat bahwa kelemahan itu terjadi karena pecahnya negeri leluhurnya itu, ya. Ahaz kemudian memerintahkan Uriah, ya, Imam Haikal Sulaiman, merombak mezbah penyembelihan korban di Haikal Sulaiman menjadi mezbah penyembahan berhala. Ini Ahaz ini. Jadi merubah Haikal Sulaiman menjadi tempat penyembahan berhala. Ahaz ternyata tidak berhenti hanya akan menjadikan Haikal Sulaiman menjadi tempat berhala. Bahkan menutup, dia akan membuat tempat penyembahan baru. Jadi semua
peralatan peribadatan di Haikal Sulaiman ini dibuang sama Ahaz. Haikal Sulaiman ditutup, imamnya dibubarkan. Jadi Haikal Sulaiman sudah tidak berfungsi pada masa Ahaz ini, ya, tidak difungsikan. Ya. Jadi untuk pertama kalinya Haikal Sulaiman ini ditutup sendiri oleh Raja Yudea. Jadi sudah meninggalkan ajaran tauhid Ahaz ini, ya, karena kekalahannya itu dan dalam perenungannya itu akibat dewanya Assyria lebih hebat dari Allah. Itu yang terjadi pada masa Ahaz bin Ahaz bin, namanya sangat banyak ya. Ahaz bin Yotam kalau nggak salah ya. Ya, Ahaz bin Yotam. Nah, ini ditutup. Jadi Haikal ini gambar bagaimana Ahaz mengeluarkan semua peralatan peribadatan di Haikal Sulaiman dan menutup peribadatan di Haikal Sulaiman. Jadi total, jadi kalau dulu anaknya Nabi Sulaiman yaitu Rehabeam meskipun menyembah berhala, tapi dia tidak menjadikan Haikal Sulaiman tempat menyembah berhala atau ditutup. Tapi ini Ahaz ini sudah melampaui apa yang pernah dilakukan oleh Rehabeam, menutup Haikal Sulaiman dan membawa penduduk Yudea untuk menyembah berhala. Itulah yang dilakukan oleh Ahaz bin Yotam. Kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 30 menginformasikan. Nah, ini di Samaria ya. Kekalahan terhadap Tiglat-Pileser III mendorong terjadinya perubahan kekuasaan di Samaria. Terjadi perebutan kekuasaan. Nah, rajanya Pekah bin Remalia dibunuh oleh Hosea bin Ela yang kemudian menggantikannya menjadi raja. Nah, pada saat itu Assyria tidak sempat bereaksi terhadap pemberontakan di Samaria. Karena apa? Tiglat-Pileser meninggal. Tiglat-Pileser III meninggal ya, setelah menjadi raja sekitar 20 tahun dan digantikan oleh putranya yang mengambil gelar lagi Salmaneser, menjadi Salmaneser V ya. Pergantian raja inilah yang dia manfaatkan oleh Hosea ya, dengan menghentikan pembayaran upeti ke Assyria ya. Akibatnya apa? Setelah setelah Salmaneser V ini kedudukannya cukup kokoh ya biasa pergantian raja juga bisa menimbulkan pergolakan elit kerajaan, tapi Salmaneser V ini bisa mensolidkan lagi kerajaannya. Setelah kerajaannya solid kemudian menggerakkan pasukan ke Samaria yang telah membangkang. Samaria dikalahkan dan akhirnya Hosea harus membayar upeti yang lebih besar dari sebelumnya agar Salmaneser V tidak melakukan tindakan yang lebih jauh. Apa tindakan yang lebih jauh itu? Tindakan yang lebih jauh itu adalah dengan melakukan memboyong penduduk yang kuat untuk diperbudak. Itu adalah ketika suatu negara mengalahkan negara lain, terjadinya ya seperti itu. Orang-orang yang kuat, orang yang bisa berperang itu dibawa ke negerinya untuk diperbudak. Jadi supaya tidak melakukan hal itu, supaya Salmaneser V ini tidak melakukan hal itu, Hosea cepat-cepat menyerah dan bersedia membayar upeti yang lebih besar. Tentu yang lebih besar dari sebelum dia melepaskan diri dari
Assyria ya, ketika Salmatiga tersebut meninggal itu. Nah, akhirnya harus membayar upeti yang lebih besar kepada Assyria. Kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 4 menginformasikan ternyata Hosea tidak menghentikan usahanya melepaskan diri Assyria. Jadi diam-diam Hosea ini melakukan sesuatu, yaitu apa? Mengirim utusan ke kerajaan Mesir bertemu dengan Raja So, namanya So. Namun kalau dilihat peristiwanya itu kan 700 berapa itu? 715-an sebelum Masehi ya. Namun jika dilihat dari tahun peristiwanya, Raja Mesir saat itu adalah raja namanya kalau kita dengar ya aneh, namanya Pie ya, atau Pianki. Raja kedua dari dinasti Fir'aun ke-25. Yang juga dikenal dengan dinasti Nubia ya. Ya, Raja Pie ini berkuasa pada tahun 747 sebelum Masehi sampai 716 sebelum Masehi. Jadi Hosea ini mengirim utusan ke Raja Pie yang kemudian diterima oleh So. Jadi So ini mungkin pejabat tinggi ya, pejabat tinggi di Mesir ya, yang bisa mewakili rajanya, jadi mewakili Raja Pie. Ya, itulah yang ditemui oleh utusan Hosea. Ya. Utusan Hosea dapat kesepakatan bantuan dari Mesir ya. Ketika mendapatkan kesepakatan itu ya, kemudian Hosea berani menghentikan pengiriman upeti dari kerajaan Asyur. Menghentikan pengiriman upeti ke Asyur. Jadi merasa didukung oleh kekuatan yang besar juga, sehingga kemudian menghentikan upeti kepada Asyur ya. Karena dia merasa mendapatkan kesepakatan dari Mesir. Tapi karena dia tidak datang sendiri ke Mesir, ternyata utusannya ini tidak mendapatkan info yang lengkap ya tentang Mesir ya. Ya mungkin Mesir saat itu kerajaan lebih kuat dari Samaria ya. Tapi pada saat itu juga belum sepenuhnya bangkit sebagai suatu negeri yang besar. Nah, ketika Hosea menghentikan pengiriman upeti ini, Salmaneser V segera mengerahkan pasukannya memblokir wilayah utara Israel. Ya, memblokir, jadi memblokir itu apa ya? Memblokir, menutup ya, memblokir wilayah utara Israel. Nah, tapi ya berarti di daerah Galilea itu diblokir ya. Daerah Galilea diblokir, daerah yang berbatasan dengan Samaria itu yang kota-kotanya masih dikuasai oleh Assyria itu kemudian ditutup hubungannya dengan dengan Samaria ya. Ditutup. Nah, ketika diblokir ini, kota-kota Israel Utara diduduki oleh Assyria, orang-orang yang kuat di kota-kota tersebut diperbudak, akhirnya diperbudak oleh Salmaneser V ya. Kemudian ternyata Mesir tidak mendatangkan tentara ke Samaria untuk membantu Hosea.
Nah, ketika Mesir tidak mengerahkan tentaranya ke wilayah Samaria, akhirnya apa? Ya itu tadi, kota-kota Israel di utara itu duduki, ya, ditaklukkan kembali dan penduduknya diangkut ke Asyur untuk diperbudak. Jadi fatal bagi Hosea karena apa? Salmaneser karena Mesir tidak mengirim pasukan dan Salmaneser V tidak mau lagi dibohongi dengan perjanjian akan membayar upeti lagi. Jadi kota-kota yang ditaklukkan ini penduduknya yang kuat-kuat diangkut diperbudak. Jadi itulah tindakan lebih jauh kalau suatu kerajaan tidak membayar upeti, menghentikan upeti. Tindakan yang lebih jauh dari pembayaran upeti itu adalah membawa penduduk untuk diperbudak. Bahkan kekayaan kota-kota di kerajaan Israel Utara itu dibawa ke Assyria, dimiskinkan ekonominya. Ya. Peristiwa itu terjadi tahun 724 sebelum Masehi. Jadi Samaria bagian utara, ya, masih tidak terlampau banyak. Samaria bagian utara ini sudah boleh dikatakan dikuasai penuh oleh Assyria. Penduduknya yang kuat dibawa ke Assyria untuk diperbudak. Pada tahun 721 sebelum Masehi, tiba-tiba Salmaneser V meninggal. Ya. Jadi ketika sedang sibuk-sibuknya akan menaklukkan Samaria secara keseluruhan, setelah menguasai utara dan tetap akan bergerak ke selatan, tiba-tiba Salmaneser V ini meninggal, ya, yang kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Sargon II. Ya. Terjadi pada tahun 721 sebelum Masehi. Ya. Jadi Assyria perintah oleh Sargon II. Nah, ketika pergantian kekuasaan dari Salmaneser ke Sargon II ini, Mesir dengan perubahan di Assyria berani mengirim tentara ke Samaria untuk membantu Samaria. Ya. Dianggapnya bahwa pergantian kekuasaan di Assyria itu akan melemahkan kerajaan Assyria. Terjadi pergolakan elit politik kerajaan di Assyria, sehingga Sargon II akan sibuk mengurusi pergolakan politik karena perubahan kekuasaan itu. Maka Mesir memanfaatkan situasi yang belum stabil itu, membawa pasukannya ke Samaria. Untuk beberapa tahun Samaria memang sepertinya terlepas dari tekanan Assyria. Ya. Namun ya tetap saja mengeluarkan biaya untuk membayar tentara Mesir, ya, untuk menghidupi tentara Mesir. Setelah itu Sargon II mampu menyelesaikan persoalan di dalam negerinya akibat pergantian kekuasaan mendadak itu, mulai lagi Sargon II ini mengerahkan pasukan ke arah Samaria. Ya. Kota-kota yang sebelumnya kembali ke Samaria setelah Mesir datang, direbutnya kembali. Ternyata ketika Assyria merebut kembali kota-kota itu, tentara Mesir tidak berani bergerak untuk menyerbu atau untuk melawan tentara Assyria.
Samaria Mesir menahan diri. Jadi Mesir tidak tetap di Samaria tapi menahan diri, tidak langsung menyerang aneksasi yang dilakukan oleh Assyria ya. Nah, ketika Mesir menahan diri ini dibaca oleh Assyria bahwa Mesir takut kepada Assyria ya, takut terhadap Assyria. Akibatnya apa? Karena justru menahan diri ini, karena Mesir menahan diri ini, tentara Sargon II justru masuk semakin dalam ke wilayah Samaria, masuk lagi ke selatan. Masuk lagi ke selatan, menaklukkan kota-kota, ya lumayan kota-kota yang cukup banyak, sehingga akhirnya tentara Assyria ini mendekati kota Samaria. Mesir tidak berani berhadapan dengan tentara Samaria yang terus mendesak ke arah selatan sehingga mendekati kota Samaria. Kota Samaria kemudian dikepung. Kota Samaria dikepung oleh Sargon II. Pengepungan ini berjalan sekitar 2 tahun ya. Namun kota Samaria tetap dapat bertahan. Nah, pada sekitar tahun 715 sebelum Masehi, Sargon II menambah kekuatan militernya dengan mengerahkan tambahan tentara yang masih dalam keadaan bugar ke ibu kota kerajaan Israel, Samaria. Kota Samaria dikepung lebih rapat selama 3 tahun ya, dan terputus hubungan dengan wilayah utara dan sekitarnya. Ekonominya tambah terpuruk, logistiknya semakin lama semakin berkurang. Nah, ketika ekonomi semakin terpuruk dan logistik semakin berkurang, Mesir menarik tentaranya dari Samaria. Nah, kacau kan? Samaria jadi kacau. Mesir menarik tentaranya kembali ke negeri Mesir. Akhirnya Raja Hosea ini sendirian dengan kekuatan yang sangat lemah, sudah sangat lemah, logistik lemah, ekonomi lemah, ya. Mental pasukannya juga semakin menurun. Nah, tidak lama kemudian, tidak membutuhkan waktu lama lagi, betul-betul membuat kota Samaria dilanda kelangkaan bahan makanan. Pada saat yang sangat sulit itu, bertepatan dengan tahun ke-9 kekuasaannya, Hosea harus sendirian menghadapi kepungan Assyria dengan kekuatan pasukan yang jauh berkurang. Sargon II mengetahui situasi sulit tersebut, kemudian dalam suatu sergap yang cepat membuat Hosea akhirnya menyerah. Ya, Hosea ditawan dan dipenjarakan. Rakyat Samaria, kota Samaria yang kuat-kuat, sebanyak 27.000 lebih orang ya. Jadi yang kuat-kuat untuk kota sebesar Samaria dengan diambil 27.000 orang-orang kuat itu ya semakin membuat Israel Samaria tidak bisa berbuat apapun. Mereka dibawa ke Assyria, diperbudak di wilayah ditempatkan di wilayah Hiti di Halah di dekat Sungai Harbor atau Kabur, anak Sungai Efrat di tenggara Turki, di timur laut Syria saat ini ya. Tidak jauh dari wilayah Gozam. Dan sebagian lain ditempatkan di kota Media. Media itu Medes. Medes itu di wilayah timur Assyria, ya, wilayah timur Assyria. Ya. Medes itu sekarang wilayah Medes itu ya cukup luas ya. Kalau sekarang menjadi bagian Iran, ya. Ditempatkan di situ. Sargon II melakukan
melaksanakan aneksasi secara total. Bukan hanya kota Samaria yang penduduknya diambil sebanyak 27.000 orang lebih, ya, 27.000 lebih dari orang-orang yang kuatnya dibawa ke Assyria, tapi kota-kota lain juga diambil, orang-orangnya yang kuat-kuat diambilnya, ya. Dan ini membuat kemudian penduduk Assyria yang lain tinggal yang penduduk Assyria yang lain lari berantakan, banyak ke arah Lebanon dan ke arah Aram, ya. Yang punya saudara di Aram kemudian lari ke Aram, yang punya saudara di Tirus lari ke Tirus, ya. Ketika kota-kota di Samaria ini boleh dikatakan kehilangan penduduk, maka Sargon II ini kemudian mengambil penduduk lainnya, ya, dari kota Awa, Hamat, Sefarwim, Babilonia, bahkan Babilonia, ya. Jadi mereka dibawa ke kota-kota di Samaria, ya, untuk menempati wilayah kota Samaria. Jadi betul-betul negeri Samaria saat itu sudah diduduki oleh Sargon II. Sejak itulah yang saya sebutkan tadi di awal, Samaria hilang dari peta wilayah karena telah diduduki dan diperintah oleh orang-orang Assyria dan orang-orang Babilonia, persekutuan Assyria dan Babilonia. Jadi orang-orang Babilonia mendapatkan sekutunya ini juga mendapatkan sekutu Assyria ini juga mendapatkan bagian dari penaklukan wilayah Samaria. Babilonia menempatkan juga orang-orangnya di Samaria, ya, jadi mereka mendapatkan bagian dari situ. Banyak terjadi migrasi dari Assyria dan Babilonia ke Samaria. Sejak saat itu, sejak apa yang dilakukan oleh Sargon II ini, peta Israel Samaria terhapus dari peta wilayah. Ya, ketika peta ini terhapus, ya, penduduk kota-kota diduduki oleh penduduk dari negeri lain. Penduduk Samaria ini pergi dari negerinya, ya. Mereka tidak mau diperbudak di negerinya sendiri, mencari kehidupan yang lebih baik. Masalahnya dia tidak bisa ke selatan. Karena apa? Karena perbatasan ini perbatasan wilayah Yudea ditutup, perbatasan wilayah Filistin juga ditutup. Dua kerajaan ini tidak ingin dianggap sebagai melindungi penduduk Samaria. Dan kalau itu terjadi seperti itu, bisa marah kan Sargon II, bisa menyerbu negeri Filistin maupun Yudea. Jadi akhirnya penduduk ini lari ke arah utara, ke arah negeri yang memang mengalahkan mereka sendiri, tapi mereka tidak berhenti di negeri Aram maupun negeri Tirus, ya. Tapi mereka pergi ke lebih utara lagi ke arah Hiti atau Turki. Nah, disitulah mereka mulai mencari kehidupan baru. Inilah yang saya sebutkan tadi bahwa terjadi negeri Samaria ini betul-betul terhapus dari peta dunia dan tidak pernah kembali lagi, dan penduduknya lambat laun akhirnya bermigrasi ke tempat yang lebih jauh lagi, menghindari perbudakan di negeri Assyria, ya. Mereka kemana? Ya itu tadi yang saya sebut tadi di awal, mereka pergi ke arah Asia, ke arah Asia Tengah sampai Rusia, terus ke arah Eropa hingga Inggris, ya. Tentu ini tidak terjadi seketika, tapi terjadi selama ratusan tahun, ya.
selama ratusan tahun. Inilah cikal bakal yang saya sebut tadi. Mereka inilah cikal bakal yang disebut Israel diaspora, ya, di Asia Tengah sampai Rusia dan sampai Inggris itu, yang suatu saat ketika mereka akan kembali ke negerinya mereka menyebut dirinya sebagai kaum Zionis, ya. Kaum Zionis itu artinya kaum yang mau kembali ke Zion. Ke Zion itu ya daerah mereka, ya, wilayah asli mereka, ya, wilayah negeri nenek moyang mereka, kembali ke Zion. Zionis itu adalah maksudnya adalah kembali ke Zion. Nah, inilah orang-orang Samaria, ini keturunan orang-orang Samaria. Tentu mereka sudah bercampur dengan suku-suku yang lain, ya, bercampur dengan suku-suku lain yang di sana. Tapi akar DNA-nya, ya, akar DNA-nya itu meskipun kalau sekarang sudah 2000 lebih tahun, ya, 2500 tahun, 2600 tahun yang lalu. Sekarang ini kan ada penelitian DNA, ya, ada penelitian DNA yang mereka tinggal sekian persen kecil, ya. Tapi sekian persen itu menunjukkan asal usulnya dia. Sehingga kaum Zionis ini merasa berhak untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Karena mereka asal usul mereka menunjukkan itu. Meskipun kecil, ya, persentasenya kecil. Karena bercampur dengan banyak suku lain, tapi yang kecil itu menunjukkan akarnya, akar dari mana dia berasal. Nah, itulah kaum Zionis ini kemudian dengan bantuan Inggris dan Perancis kembali ke Israel, mendirikan negeri Israel. Itulah asal usulnya. Ya, demikian, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang Israel, kerajaan Israel, nasib kerajaan Israel setelah masa Nabi Yunus, ya, dan hukuman yang pertama, ya, sebagaimana yang disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 sampai 7, hukuman pertama tapi masih negeri Samaria, ya. Nanti ada hukuman pertama tapi pada Yudea. Jadi nanti keseluruhannya itu Bani Israel akan menerima hukuman pertama dari Allah, yaitu tadi karena kemurtatannya itu tadi dan pembunuhan terhadap nabi-nabi mereka. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.